Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bagian yang kedua tentang proses instalasi RDM versi terbaru ya, khususnya di versi 2.0. Kemarin kita membahas subdomain, kita lanjutkan. Setelah kita membuat subdomain, kita kemarin membuat subdomain adalah madrasah contoh ya. Kemudian SSL-nya sudah diaktifkan, kita kembali ke cPanel. Nah, kita lihat di cPanel, di file manager di sini ada public HTML, kemudian ada madrasah contoh. Nah, kalau ada ini berarti ini sudah menjadi subdomain ya. Kita dilihat aja ini. Oke, seperti itu kan. Nah, di sini berarti kita upload source code daripada RDM versi hosting. Nah, ini ada versi hosting. Kita upload dulu ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah diupload, kita tinggal ekstrak saja. Ekstrak saja. Close ya, ini kita tutup saja. Nah, langkah selanjutnya setelah membuat subdomain di part yang pertama, kemudian di bagian ini kita proses persiapan instalasi dengan menyimpan file RDM versi hosting di folder subdomain ya. Tadi subdomainnya adalah madrasah contoh. Ini sudah tersimpan di sini ya. Sudah tersimpan di sini. Kalau memang ini akan mengurangi space daripada hosting, kita buang saja. Pakai skip ya, supaya tidak disimpan di tempat sampah. Nah, setelah menyimpan file RDM, kemudian kita membuat database ya, di MySQL database. Tadi madrasah contoh ya. Nah, kita tulis saja di sini madrasah RDM contoh sajalah. RDM contoh RDM contoh. Siapkan notepad ya, siapkan notepad ya, untuk mencatat username, database, dan password. Oke. Create database. Kita ini copy ya, jangan sama itunya ya. Ctrl C, simpan ini di sini nama database, kita kasih nama DB, kemudian pas DB, kemudian user DB. Oke, nah ini nama database sudah. Ingat RDM contoh. Usernya kita kasih sampel RDM. Kemudian kita buat password, mau menulis manual silakan ya, passwordnya sesuai keinginan sendiri. Mau pakai generate password silakan. Saya di sini memakai generate password. Ctrl C, ini kita copy, kemudian I have, kemudian use password ya. Kemudian create user. Nah, karena tadi passwordnya sudah di copy, kita pastikan dulu passwordnya. Password DB ya. Jadi sekarang tinggal usernya, ini usernya. Nah, Ctrl C, kemudian Ctrl V, seperti ini kan. Go back. Ya. Kemudian kita padankan antara user database dengan nama database. Di mana? Di add user to database ya. Dipadankan. Cari dulu sampel RDM, ada kan? Sama RDM contoh. Ini kan kita add. Kita lihat sampel RDM dan RDM contoh. Kita add privilege, kemudian make change. Oke, persiapan instalasi sudah selesai. Untuk mengaksesnya, kita langsung pergi ke domain. Nah, ini subdomain ya.
ada madrasah contoh KKM UIL Cibadak. Kita klik di sini. Nah, ini sudah ya. Kita mulai proses instalasi ya. Jadi langsung kita buka saja notepad tadi, yaitu yang berisi nama database, password database, dan user database. Di sini user, kita pertama user dulu kan. User, kemudian nama database, kemudian password database. Kita proses install. Instalasi berhasil ya. F4 saja. Oke. Ini sukses terinstall kan. Oke, kita tinggal registrasi. Oke, saya akan cari dulu di sekolah lain saja buat contoh ya. Ini ada, oh ya, sekolah Batur. Sukabumi. Saya coba di sini KKM. Di sini aja lah, KKM Sukabumi ya. Saya akan buka dulu. Oke, saya akan coba salah satu sekolah. Oke, sudah ya. Kita daftar. Nah, ini berhasil kan? Daftar. Oke, ini yaitu Miss Darunajah Palasari. Miss Darunajah Palasari. Kita coba login. Nah, kita login sekarang. Kita klik login. Berhasil ya. Nah, ini kan RDM baru ya, baru, belum diapa-apain, baru install ya, seperti itu. Kita coba atur. Nah, lihat, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Di sini versinya saya akan copy ya. Instalasi pertama, kenapa suka error? Karena di sini versinya yaitu ini. Kita akan bandingkan dengan ini. Saya akan coba buka ini. Versi pada saat pembuatan video ini ya, untuk part yang pertama kemarin adalah tanggal 17 bulan 12 2023 yang masih memakai versi terakhir yaitu 2023 bulan 12 tanggal 13 jam 15.00 11 detik. Untuk versi 2. Ini versinya udah jelas dari sini salah, versi 10. Harusnya versi 20 kan? Harusnya versi 20. Tapi di sini ternyata versinya adalah versi 10. Ya, kita perhatikan perbedaannya. Jangan logout dulu itu biar tidak ya. Nah, kita perhatikan perbedaannya dengan RDM yang lain ya. Kita buka RDM. Saya buka RDM yang lain yang sudah oke, yang sudah terupdate. Malah ada update, jadi kita tunggu saja update. Nah, oke, update berhasil. Ini pasti reload ya. Bentar. Perhatikan baik-baik. Kita copy yang ini ya. Copy versi yang sudah terupdate. Belum ya. Reload dulu. Nah, ini sudah berubah nih. Udah ada update terbaru lagi nih. Ya. Saya akan coba enter. Oke. Ini perhatikan baik-baik, ini versinya. Ini versi yang terbaru. Ini bukan versi ya, versinya tetap versi 2, maaf. Ini versi 2 update ini. Ini versi 1 update ini ya. Kita lihat sekarang. Versi 2 yang sekarang, berarti saya sekarang tanggal 18 ya, tanggal 18. Ya, tanggal 18. Di sini update-nya itu 2023
jam 12 2023 bulan 12 tanggal 17 ya. Kemudian jam 19:42 menit 56 detik. Beda kan yang ini 12:13. Berarti di sini tanggal 13 bulan 12. Yang terbaru adalah tanggal 17 bulan 12. Jamnya yang tanggal 17 saya cek itu adalah jam 15, kalau ini jam 19:42.56. Jadi jam 15:00:11 ya, seperti itu. Berarti udah beda ya sekarang ya. Kemarin tanggal 17 itu 2023 12:13, ini 2023 12:17 ya. Udah beda lagi update-nya. Tapi sama-sama versi 2. Oke, kita lihat perbedaannya sekarang. Ini versi 2. Kita lihat di lembaga, kemudian pengaturan. Perhatikan tampilannya. Ya. Ada fitur Android, ada fitur CAPTCHA, ada halaman login aplikasi. Jadi di login aplikasi itu ada tahun pelajaran, ada semester, dan paket. Ya, seperti itu. Lalu kita bandingkan dengan versi 1. Versi 1 pada saat tadi kita awal install. Ketika kita awal install dan selesai install, munculnya seperti ini. Ya. Tidak ada halaman Android, tidak ada halaman untuk CAPTCHA. Hanya ada halaman untuk login. Ya. Kemudian versinya di sini versi 103. Saya akan perhatikan ya. Ya. Perhatikan ke bawah. Ini versi 13. Untuk atau setiap kita install RDM di hosting pasti versinya 13. Tapi harusnya kan RDM versi 2. Yang ini kan, harusnya yang ini. Tapi kenapa munculnya seperti ini? Nah, oke, kita langsung. Ketika ini saya logout dulu ya, yang udah sukses. Sudah update, ya, ini tutup. Nah, ini yang baru tadi kita install. Ini sudah jelas beda versi dan ini akan menyebabkan berbagai macam masalah error. Ya, seperti itu. Ketika saya logout, nah, blank putih. Ini bisa tidak blank, ini jika seandainya ini dihilangkan, del, enter. Ini kembali ke halaman login. Nah, gitu. Dan ketika kita masuk lagi ke halaman RDM, saya akan coba begini saja. Ketika saya login, klik login, ya, berhasil. Kita akan coba update ya, update. Ini kan masih versi 1.0, kemudian pengaturannya seperti ini. Kemudian kita coba update. Update online ya, klik update online. Harusnya tadi pas login harusnya muncul update otomatis, ada notifikasi untuk update. Tapi kenapa di versi 103 ini tidak ada? Nah, ini permasalahannya ya. Dan ketika tadi kita logout, kita jadi blank putih gitu ya. Bagaimana caranya mengatasinya ya? Oke, kita tunggu saja update-nya ya. Apakah ini berubah update-nya atau tidak? Jadi mungkin saja proses ini akan menjawab pertanyaan yang tidak saya tulis, yaitu bagaimana caranya ketika RDM tidak bisa update. Nah, ini kan kalimatnya update berhasil. Nah, ketika update berhasil, di sini tidak ada perubahan. Masih versi 1.03. Harusnya versi 2 dong, kalau sudah update. Halaman pengaturannya masih seperti ini. Berarti ini tidak bisa update. Jadi mungkin saja akan menjawab pertanyaan yang nomor 5. Ya, bagaimana jika RDM tidak bisa update?
Nah, ini jadi ada 3 pertanyaan. Tapi ini yang nomor 5, kemudian yang nomor 3 sampai nomor 5 akan dijawab di bagian yang ketiga. Ya. Ini kan bagian kedua. Bagian kedua yaitu cara install RTM versi hosting. Ya, versi hosting. Oke. Jadi nanti kita lanjutkan lagi ke bagian yang ketiga tentang bagaimana mengatasi hal semacam ini. Pertama, bagaimana mengatasi ketika selesai install tapi bisa login ketika logout jadi blank putih. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana jika RDM tadi tidak bisa diupdate. Ya, yang keempat, ya, yang keempat ini sudah ya 3 ya. Bagaimana apabila ketika sudah diinstal hasilnya blank putih? Ada yang langsung ketika berinstall langsung blank putih, ada. Kemudian bagaimana mengatasi jika berhasil diinstal lalu login. Kemudian ketika logout RDM menjadi blank putih. Ini kan seperti ini blank putih kan. Nah, bagaimana jika RDM tidak bisa update seperti tadi saya lakukan? Diupdate tapi tidak mengupdate. Ya. Ini kita kembalikan ke halaman ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk video ini saya selesaikan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, bagaimana mengatasi 3 hal tersebut. Baik, untuk video kali ini saya selesaikan dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.